Kalau ada yang tahu, saya kasih jawaban. Saya kasih hadiah. Mau? Coba, ada yang tahu? Salam yang kalau kita jawab mengurangi nilai ibadahnya. Nggak ada yang tahu. Yaitu tipe salam yang pertama, kalau dijawab salamnya ketika imam atau orang lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita jawab waalaikumsalam, maka akan mengurangi nilai ibadah kita. Yang kedua, ada tipe salam yang mana kalau kita jawab, kita harus hindarin, kita jauhin jawab salamnya. Apa itu? Ketika kita lewat di depan kuburan, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan kita nggak mau mendengar ucapan Waalaikumsalam. Berbahaya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tipikal salam yang betul-betul bagaimana para penghuni surga sering mengucapkan. Apa itu? Di surat Yasin ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi kalau antum hari ini cita-citanya berangan-angan, merancang antum pengen masuk surga, maka biasakanlah mengucapkan salam sebagaimana para penghuni surga mengucapkan salam. Maka hari ini saya doakan mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, yang jawab salamnya semangat, yang belum ketemu jodohnya insyaallah. Yang akhwat, mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, mudah-mudahan habis pulang dari sini ketemu sama jodoh yang soleh, yang ganteng, yang tampan, yang kaya raya, yang hafal Quran. Insyaallah. Begitu juga yang ikhwan, insyaallah. Yang jawab salamnya kencang, mudah-mudahan saya doakan dapat ketemu jodoh yang soleha, yang cantik, menjadi qurrata a'yun di keluarganya. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, ini pasti yang paling kencang. Apa itu? Pasti paling kencang, amin ya. Saya doakan mudah-mudahan hutang kawan-kawan semuanya lunas. Amin. Yang paling kencang nih pasti banyak nih. Coba sekarang angkat tangan dulu, angkat tangan, ikutin saya. Angkat tangan semuanya, ikutin saya. Angkat tangan, terus pegang pundak kanan temannya. Ya. Kalau ada dendam jangan terlalu keras-keras, biasa aja. Ya. Ikutin saya ya. Kawanku, tepuk. Bareng-bareng yang kompak. Kawanku, hari ini kamu duduk di majelis ilmu, sama-sama mencari ilmu dan sama-sama mencari ketenangan. Tapi kita punya masalah yang sama. Tenang saja, hanya tanggal jatuh temponya yang berbeda. Takbir. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gitu kan enak kan, semangat membuat masjid ini bergetar dengan takbir, dengan jawab salam. Hadirin, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai materi pada sore hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada kawan-kawan sekalian. Siapa di sini yang belum pernah berangkat umroh? Angkat tangan. Oke, saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah berangkat umroh, Allah izinkan berangkat umroh insyaallah. Berangkat bersama keluarga antum, ibu bapak antum, adik-adik antum, orang-orang yang antum cintain, berangkat umroh bareng-bareng insyaallah atas izin Allah. Karena orang yang berangkat umroh itu bukan mereka yang mempunyai uang banyak, tapi bagi mereka yang Allah undang untuk berangkat ke Baitullah. Maka di kesempatan kali ini saya awali dengan bacaan Al-Quran, yang mana kita berharap mudah-mudahan dengan diawali bacaan Al-Quran di materi kali ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Saya ingin membacakan beberapa nada atau irama-irama gaya bacaan Imam Timur Tengah yang mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu. Di kesempatan kali ini saya akan bacakan 5 suara atau gaya bacaan imam dari Imam Masjidil Haram maupun Imam Masjid Nabawi.
Yang pertama yaitu ada namanya Syekh Mahir Al-Muaqli. Siapa? Syekh Mahir Al-Muaqli. Siapa? Mahir Al-Muaqli. Silahkan teman-teman ditulis. Ini menjadi referensi buat antum semua untuk mendengarkan murotal Quran nanti di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian yang kedua ada namanya Asy-Syaikh Abdullah Awad Al-Juhani. Siapa? Asy-Syaikh Abdullah Awad Al-Juhani, salah satu imam di Masjidil Haram. Jadi beliau ini sering membawakan iramanya Maqam Bayati. Apa? Maqam Bayati. Nanti setelah saya baca Al-Quran, selesai baca, antum ucapin Allah atau takbir Allahu Akbar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Allah. Kemudian yang ketiga yaitu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Siapa? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Beliau dulu pernah menjadi imam di Masjidil Haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah. Kemudian yang keempat ada namanya Syekh Mishr Rashid Al-Afasi. Siapa? Mishr Rashid Al-Afasi, Imam Masjid Al-Kabir di Kuwait. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah. Yang terakhir yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau adalah ketua Imam Masjidil Haram dan imam yang paling senior di Masjidil Haram. Nah, sekarang saya akan coba bacakan beserta bilalnya, muadzinnya, yaitu Syekh Ahmad bin Mula. Siapa? Syekh Ahmad bin Mula, muadzin Masjidil Haram. Jadi saya minta kepada antum semua, mudah-mudahan dengan keberkahan Quran antum mendengarkan hari ini, mudah-mudahan Allah izinkan bisa berangkat umrah. Coba antum pejamkan mata antum, antum bayangkan sekarang lagi berada di depan Ka'bah. Antum bayangkan, afirmasi, visualisasi, gambarkan, berdoa sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan Quran hari ini mendengar, maka undanglah kami semua untuk bisa berangkat umrah bersama keluarga kami, ya Allah. Bayangin ada depan Ka'bah bersama ibu kita, bapak kita, adik-adik kita, abang-abang kita, dan orang-orang kita cintain di belakang Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu, i'tadilu. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan yang mendengarkan dengan khusyuk Allah izinkan bisa berangkat umroh dan haji bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kawan-kawan bertanya-tanya, Bang Taki, Kak Taki, kok bisa ya bisa menirukan gaya bacaan Imam Timur Tengah dengan berbeda-beda? Antum tahu apa rahasianya? Rahasianya cuma satu. Setiap waktu, dimanapun, kapanpun, antum harus selalu dengerin murotal Quran. Kalau perlu 24 jam murotal Quran harus selalu diputar di telinga antum. Karena dulu di waktu masa kecil saya, waktu saya masih kecil sekali, bahkan sebelum orang tua saya melahirkan saya ke dunia, di usia kandungan saya 6 bulan ketika itu, orang tua saya, umi saya sudah membacakan Quran ke perut anaknya ketika itu. Dari juz 1 sampai juz 30 khatam, balik lagi, khatam, balik lagi. Dan ketika lahir
Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikan anak-anak yang selalu dibacakan Quran di perutnya, insya Allah menjadi anak yang soleh yang menjadi penghafal Quran. Ketika dilahirkan di usia saya 3 tahun bahkan 2 tahun diperdengarkan terus dengan murotal Quran. Usia 5 tahun murotal Quran. Setiap hari yang saya dengerin murotalnya Syekh Abdul Rahman As-Sudais. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diputar setiap hari. Hingga seiring berjalannya dengan waktu, karena orang tua saya selalu membiasakan dipendengar murotal Quran dengan suara yang berbeda-beda, dengan imam yang berbeda-beda, atas izin Allah di usia saya yang masih 17 tahun ketika itu masih di pesantren, atas izin Allah Subhanahu wa taala saya mampu menirukan gaya bacaan imam berjumlah 40 suara imam Timur Tengah di dunia. Antum bisa? Pasti bisa. Semua orang bisa, tinggal bagaimana cara antum dalam mempelajari dan menyimak bacaan Quran dengan baik setiap hari. Kunci itu saja. Kalau hari ini di HP antum banyak lagu-lagu, kalau HP ini di HP antum masih banyak yang namanya menyimpan lagu-lagu tentang cinta, lagu-lagu tentang Korea segala macam, ganti semua dengan murotal Quran. Dengerin murotal Quran setiap hari, maka insya Allah ketika antum mengaji, antum tilawah Quran, insya Allah apa yang selama ini antum dengerin dari murotal Quran, otak akan menginstruksikan secara langsung kepada lisan kita untuk menirukan apa yang sering kita dengarkan selama di murotal Quran. Rumusnya itu saja, gampang. Jadi kalau antum tanya hari ini, bang, belajar di mana bang? Saya nggak pernah belajar. Saya nggak pernah belajar yang namanya irama-irama Quran. Kuncinya cuma satu, sering-sering dengerin Al-Quran. Begitulah bagaimana dulu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril mentalkin wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, kata Jibril. Kata Rasulullah apa? Ketika Jibril memeluk Rasulullah dengan erat sambil mengucapkan Iqra, kata Rasul, "Ma ana biqari." Aku nggak bisa baca. Sampai diulang-ulang sama Jibril hingga disempurnakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW mampu menirukan atau membacakan apa yang ditalkin oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu juga Rasulullah mendapatkan wahyu, mentalkin bacaan Qurannya kepada para sahabat, dari sahabat mentalkin lagi bacaan Qurannya kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada guru kita. Jadi Quran itu turun bukan dalam bentuk mushaf dari langit. Quran turun dari langit bukan dalam bentuk tulisan kertas, tapi dari pendengaran dengan metode talqin. Maka kalau kita berbicara metode talqin, teringat sebuah cerita dulu di tahun 90-an. Di tahun 90-an ada cerita, ternyata negara yang dipimpin oleh Uni Soviet, negara komunisme, negara yang tidak percaya dengan Tuhan, dia memimpin negara-negara Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, dan seterusnya yang negaranya ada ujung tang-tang-tangnya. Ketika itu ternyata di masa kepemimpinan Gorbachev, pemimpin negara Uni Soviet yang betul-betul sadis, mereka tidak memperbolehkan yang adanya agama di dalam rumah masing-masing. Mereka tidak memperbolehkan yang adanya Tuhan di rumah masing-masing warganya. Mereka mengharamkan kitab suci ada dalam rumahnya. Maka kalau seandainya para tentara-tentara menemukan kitab suci dalam rumahnya, maka akan ditangkap dan dibunuh dengan sadis. Maka ketika itu ternyata setelah tergulir pemerintah Uni Soviet berganti dengan presiden pertama Rusia yang namanya Boris Yeltsin, ketika keadaan dalam merdeka negara Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan dan seterusnya, ternyata di masa kemerdekaan mereka lahir begitu banyak anak-anak penghafal Quran. Kok bisa seperti itu? Bukannya negara itu waktu itu dipimpin sama negara komunisme, Ustaz? Bukannya waktu itu negara itu dipimpin sama negara orang yang tidak percaya Tuhan, Ustaz? Tapi ternyata usut punya usut, anak-anak yang ketika mereka keluar dalam keadaan merdeka selama masa kepemimpinan Uni Soviet, selama masa kepemimpinan negara komunisme, ketika itu ternyata orang tua dan guru-gurunya mendidik anak-anaknya di malam hari ketika sholat malam qiyamul lail, mereka menggali, mencopot-copotin upin rumah mereka satu persatu hingga rumahnya bolong, masuk mereka ke dalam rumah dan mereka menghafal Quran di bawah rumah dalam keadaan tidak ada cahaya lampu sama sekali. Bagaimana cara mereka menghafal Quran, Ustaz?
cara mereka menghafal Quran dengan metode talqin. Kenapa? Karena tidak ada cahaya lampu di rumah tersebut. Di bawah rumah yang mana tidak ada cahaya sama sekali. Maka gurunya mentalqin murid-muridnya dengan bacaan Quran dari gurunya, mentahsin bacaan Qurannya secara langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ikut anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayo, amma yatasaalun. Terus mereka hafalkan hingga tidak lama, dalam jangka waktu kurang bertahun-tahun mereka keluar dari rumah tersebut dalam keadaan merdeka dan mereka sudah hafal Quran 30 juz. Takbir. Sekarang pertanyaannya, kita sekarang hari ini di Indonesia yang negaranya banyak lampu. Lampu di mana-mana, bahkan kalau malam pun bisa jadi kayak siang. Tapi hari ini kita masih malas untuk membaca Quran, menghafal Quran. Kenapa? Karena tidak ada kemauan di dalam hati kita. Apa kata ini? Dalam pepatah mengatakan, idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau ada kemauan yang kuat, azam yang kuat untuk menghafal Quran, maka akan dipermudah jalannya. Tapi kalau orang yang banyak alasan, dia tidak akan pernah dapat jalan untuk bisa mendapatkan menghafal Quran. Kuncinya apa? Kemauan. Jadi kalau hari ini antum mau jadi penghafal Quran, kuncinya cuma satu, niat, kemauan yang kuat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah, ini agenda safari dakwah saya yang kesekian kali. Setelah beberapa waktu lalu kita roadshow ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, lanjut ke Jawa Barat, kemudian ke Sulawesi Selatan sekarang. Selama agenda-agenda roadshow saya mengelilingi kota-kota di Indonesia, begitu banyak sekali saya menemukan keajaiban-keajaiban kemuliaan Quran yang Allah perlihatkan kepada saya. Ketika saya berkunjung ke Pontianak kemarin, ke Kalimantan Barat, saya diperlihatkan sama salah guru saya, sama ustadz di sana, video yang memperlihatkan orang-orang tunanetra yang mereka tidak bisa melihat, tapi mereka bisa menghafal Quran 30 juz. Menangis saya melihatnya. Ya Allah, hari ini begitu banyak orang-orang yang diberikan pencahayaan, diberikan penglihatan sempurna, tangan sempurna, kaki sempurna, tapi masih banyak di antara mereka yang mengabaikan Quran. Innal Qur'ana kana mahjura. Hari ini Quran diabaikan. Apakah kita tidak kasihan dengan perjuangan Rasulullah SAW yang membawa Quran dengan mati-matian, memperjuangkan Quran sampai sekarang, sampai kepada kita, tapi hari ini kita mengabaikan Al-Quran. Ada satu cerita sangat menarik. Ada seorang anak muda yang meninggal dunia, masih muda, namanya Bungman. Bungman ini orang Malaysia. Orang Malaysia meninggal. Ketika dia meninggal, ibunya telepon gurunya. Assalamualaikum Ustaz, Bungman meninggal dunia Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana sekarang Bungman ibu? Ada di rumah Ustaz. Baik, kalau begitu saya ke rumah. Berangkat Ustaz ini ke rumah si Bungman ini, dan ternyata ketika sampai di rumah Bungman itu, si Bungman ini wafat masih menggunakan pakaian gamis dan pecinya ketika itu. Kemudian setelah itu dimandikanlah Bungman ini. Ketika diangkat badannya, tidak perlu yang mengangkat 4 orang, padahal badannya besar, boksornya luar biasa, tapi yang mengangkat hanya 2 orang. Ketika itu yang saksi mengangkat badan orang tersebut bilang bahwasanya badan dia seperti kapas, ringannya luar biasa. Dimandikan dia, dibersihkan jenazahnya, dikain kafan kan. Ketika dikain kafan kan hendak dikuburkan, ustadznya bilang kepada ibunya, Bu, kalau ibu nak kecup kening anak ibu, sekarang lah. Ketika itu ibunya mau mencium kening anaknya, ketika hendak mau dikuburkan, tiba-tiba yang tadi wajahnya kering, tidak ada air, mengeluarkan air keringat begitu deras di wajahnya. Bingung Ustaz. Ustaznya bingung.
Padahal tadi wajahnya sudah kering, tiba-tiba ngeluarin air keringat di wajahnya. Oh, ustadznya berpikir mungkin ini adalah sisa mandi air jenazah tadi. Diambil kapas, dibersihkan lagi di wajahnya, dikeringkan lagi. Tiba-tiba pas ibunya hendak mencium kening anaknya yang kedua kali, tidak lama setelah itu makin banyak keluar keringat di wajah mayat jenazah tersebut. Geleng-geleng kepala ustadznya. Bu, ini bukan air mandi jenazah tadi, Bu, tapi ini adalah air keringat si Bungman, Bu, yang menandakan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah mengeluarkan air di wajahnya. Ketika itu si ustadznya bertanya, Bu, saya mau bertanya sama ibu, amalan apa yang membuat anak ini wafatnya dalam keadaan seperti ini, Bu? Kemudian ibu itu pergi ke kamar, dia ngambil mushaf, diserahkan mushaf itu kepada ustadznya. Ustadz, ini Ustadz, amalan anak saya Bungman Ustadz. Dari awal dia beli bertahun-tahunnya lalu mushaf ini sampai sekarang tidak pernah diganti, dan setiap hari dia tidak pernah akses untuk membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, sampai Qurannya sobek, sampai Qurannya rusak, sampai Qurannya lecek. Masya Allah, menangis ustadznya ketika itu. Ternyata amalannya hanya membaca Quran setiap hari dimanapun dan kapanpun. Pertanyaannya, sekarang bagaimana kondisi Quran kita di rumah, kawan-kawan sekalian? Berapa banyak hari ini mushaf yang ditaruh di rumah tapi tidak pernah dibuka, boro-boro dibuka, disentuh aja nggak pernah. Hari ini sudah berapa kali kita buka media sosial, sudah berapa kali kita buka WhatsApp, tapi apakah hari ini kita sudah tilawah Al-Quran? Apakah hari ini kita sudah baca Al-Quran? Ayo, coba kita introspeksi diri kita. Kenapa hari ini permasalahan hidup yang kita hadapi selalu datang bertubi-tubi? Ada yang tahu jawabannya? Karena kita jauh dari Al-Quran. Kalau hari ini antum menghadapi masalah begitu banyak, skripsi nggak pernah kelar, minta jodoh nggak pernah datang jodoh yang baik. Ketika sudah dapat nih, udah ta'aruf, ada aja halangannya. Ketika udah bilang, oh ini insya Allah baik nih, ada aja halangannya, tiba-tiba nggak jadi. Antum pengen buka usaha, udah jalan berbulan-bulan, usahanya nggak lancar. Kenapa? Karena mungkin hari ini kita jauh dari Allah dan Al-Quran. Manusia, orang-orang yang beriman, esensinya adalah ketika diuji, dia akan merespon dengan yang baik. Hari ini banyak orang yang ketika dihadapkan dengan masalah, tapi dia salah merespon ujian dan masalah yang Allah hadapkan kepada kita semua. Contoh, ada satu ujian datang kepada kita. Ini orang bukan introspeksi diri, tapi justru malah menyalahkan orang lain. Itu namanya SOSKS. Apa? SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Tapi ketika ada rezeki, ketika ada proyek besar, jalanan jadi, oh ini saya nih yang bikin nih. Kalau bukan karena saya nih mah gak bakal jalan nih. Tapi ketika ada masalah, ketika ada cobaan, dia nunjuk orang lain. Lu sih nih gara-garanya nih. Coba lu gak gini. Nah, tipikal orang seperti ini harus dirubah. Sifat seperti ini harus dirubah. Bagaimana cara merespon yang Allah berikan ujian kepada kita? Maka responnya adalah dengan muhasabah diri. Kenapa sih hari ini kita susah banget bisnis? Kenapa sih hari ini kita dagang nggak pernah laku? Hutang semakin tinggi, hutang makin banyak. Ya tadi kitanya nggak mau balik ke Allah. Ada masalah yang diutamain manusia dulu. Ketika ada hutang yang dihadapi manusia dulu, minta uangnya sama manusia. Padahal harusnya ngadep ke Allah dulu. Akhirnya Allah merasa cemburu dengan kita. Makanya kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat bagaimana sejarah menuliskan Nabi Adam alaihissalam, ya, alaihissalatu wassalam, Nabi Adam, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga gara-gara memakan buah khuldi, Ibu, Pak,
dihukum sama Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, dan ternyata ketika sampai di bumi dipisahkan sama Allah Subhanahu wa taala Siti Hawa dengan Nabi Adam. Selama kurang lebih 400 tahun Nabi Adam tidak bertemu dengan Siti Hawa. Begitu rindunya luar biasa Nabi Adam ketika itu. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam doanya nggak minta ketemu sama Siti Hawa, tapi Nabi Adam berdoa sama Allah dengan merayu dan mengucapkan doa yang begitu romantis kepada Allah. Apa doanya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba lihat, ada nggak di situ doanya menyebutkan ya Allah pertemukan aku dengan Siti Hawa? Tidak. Rumusnya, passwordnya adalah Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim sama diriku sendiri ya Allah. Maka harusnya kita sebagai seorang mukmin begitulah merespon ketika ada ujian datang. Oh, mungkin 5 tahun yang lalu aku pernah melakukan kemaksiatan. Oh, 4 tahun yang lalu aku pernah zalim sama orang lain. Maka hari ini aku dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah esensi seorang mukmin yang sebetulnya. Coba perhatikan. Qala rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kata Nabi Adam, ya wahai Tuhanku, aku telah zalim sama diriku sendiri ya Allah. Kalau engkau enggak ngampuni aku ya Allah, maka sungguh aku menjadi orang yang betul-betul merugi, kata Nabi Adam. Tiba-tiba setelah berdoa seperti itu, tidak lama Siti Hawa dan Nabi Adam dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Selesai permasalahan. Selesai kan? Saya kasih contoh lagi. Antum misalnya Ana sama antum yang pakai baju biru, kita tanding UFC, ribut, KO dia, babak belur mukanya, sudah sampai jatuh ke lantai. Tapi karena egonya dia ingin menang, ingin bisa menyelesaikan ini semua dengan sendiri, ego, ya, emosi. Apa yang dilakukan? Dia berdiri, dia mencoba melawan saya dengan sekuat tenaga. Tapi karena dia sudah lemah, apa yang terjadi? Tambah KO dia. Dipukul lagi, tambah KO, tepar lagi. Harusnya analoginya adalah ketika antum sudah tahu antum sudah nggak kuat dengan permasalahan yang Allah hadapkan kepada antum, antum angkat tangan, maka pertandingan selesai. Begitu juga dengan masalah. Nangkap nggak? Nangkap. Jadi permasalahan itu bukan untuk dihindarin dan bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dijalanin. Siapa yang menyelesaikan? Allah. Selesai kan? Antum KO misalnya sama anak, udah nggak kuat lagi, angkat tangan, pertandingan selesai. Tapi kalau antum terus mau melawan, ya tambah KO antum. Begitulah menghadapi suatu masalah. Nah, bagaimana cara merayu atau membujuk Allah Subhanahu wa taala agar ampunan kita ini lebih sempurna Allah terima? Maka kasihlah dengan sesuatu yang Allah suka. Apa itu? Balik ke Quran, mengajarkan, belajar Quran dan mengajarkan Quran. Itu adalah profesi terbaik teman-teman semua. Saya dulu di usia 13 tahun saya pergi merantau dari Banjarmasin pergi ke Bogor. Di sana nyantri yang namanya pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Hari ini kalau mau ibu-ibu, bapak-bapak pengen anaknya hafal Quran, maka kirimkan ke pesantren-pesantren lembaga tahfidz yang terpercaya. Contohnya ke Ustadz kita, guru kita, Ustadz Fakhrul Razi. Apa namanya Ustadz? STQ, Sekolah Tahfidzul Quran. STQ, Sekolah Tahfidzul Quran. Berangkatkan ke sana, percayakan semuanya ke beliau. Hari ini kalau kita mau anaknya hafal Quran, berangkatkan. Yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya yang minta sama orang tua saya, di mana saat anak-anak kecil lulus SD semuanya pada bangga masuk sekolah negeri favorit, tapi saya lebih bangga masuk sekolah pesantren ketika itu. Ketika saya keterima di pesantren, teman-teman saya mengajak saya, paling lulusan pesantren cuma jadi ustadz, paling lulusan pesantren cuma jadi dai, paling lulusan pesantren cuma jadi marbot masjid, nggak jauh-jauh dari situ. Tapi ternyata
semua santri-santri yang keluar dari pesantren, banyak di antara mereka yang hari ini menjadi anggota DPR. Banyak kok di antara mereka yang hari ini santri-santri yang dulu pernah diejek sama teman-temannya, hari ini menjadi pengusaha-pengusaha besar. Banyak kok yang hari ini menjadi gubernur, banyak kok yang hari ini menjadi wali kota, banyak kok yang hari ini menjadi pemimpin-pemimpin tinggi di perusahaan-perusahaannya. Kenapa? Karena santri tidak pernah bisa dirasakan oleh orang yang gak pernah sekolah di pesantren. Hari ini antum pernah sekolah di negeri favorit, tapi gak akan pernah antum merasakan pengalaman yang apa dirasakan oleh santri di pesantren. Ketika saya dihantarkan ketika itu, orang tua saya menyemangati saya. Nak, belajar kamu di sini, nak. Ibu sama abi, umi sama abi akan di rumah, akan di Banjarmasin mencari rezeki buat kamu. Maka semangat kamu menghafal Quran, karena di akhirat nanti ketika umi sama abi wafat, yang menyelamatkan abi dan umi hanyalah kamu, nak, anak yang soleh. Tapi kalau kita antar anak kita ke pesantren, jangan nangis. Hari ini kita dengan bangganya masukin anak ke pesantren, masuk ke pesantren. Ketika sampai di rumah, nangis anaknya, ibunya. Gak usah nangis ya nak ya, gak usah nangis ya nak ya, gak usah. Akhirnya apa? Kalau anak dididik dengan ketidakmandirian, maka anak akan menjadi manja. Kelas 1 SMP, saya berangkat ke sana, hafal Quran 5 juz atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pulang saya ke Banjarmasin ketika itu. Ketika saya pulang ke Banjarmasin, saya bilang sama umi dan abi saya, nih, alhamdulillah nih, selama setahun abang menghafal Quran di pesantren, hari ini sudah hafal Quran 5 juz. Ini adalah berkat perjuangan abi dan umi yang selalu mendoakan anak di pesantren, yang selalu mencarikan rezeki, mencari nafkah buat anak-anak di pesantren. Hari ini abi dan umi yang harus menikmati hasilnya. Bi, umi, insya Allah nanti sholat maghrib, isya sama taraweh, abang yang akan jadi imam di masjid sebelah nanti. Kelas 1 SMP, kelas 1 SMP mungkin kayak alamin. Dulu badan anak kecilnya sebegitu. Sekarang pun masih kecil sebetulnya, nggak jauh-jauh beda. Akhirnya ketika itu berangkatlah saya ke masjid. Saya cari ketua tamir masjidnya ketika itu. Ketika itu lagi mau buka puasa, orang lagi mau buka puasa, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa saya. Allah malaikat syukur. Terus selesai. Habis itu saya cari ketua tamir masjidnya. Saya samperin. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Saya minta izin Pak, boleh nggak saya mau jadi imam buat sholat maghrib, isya sama taraweh. Saya bilang. Kaget beliau ngeliat anak kecil ngomong kayak gitu sama orang tua. Kata beliau apa? Oh jangan, kamu masih kecil deh, nanti aja kalau besar. Kalau sudah SMA kelas 2, kelas 3, kata beliau. Tapi saya sudah balik kok Pak. Akhirnya ketika itu tetap beliau nggak mau, saya paksa beliau. Pak, please Pak, sekali aja Pak, sekali. Saya pengen ngebuat orang tua saya bahagia Pak. Biar umi saya juga menangis sebagaimana dulu orang tua saya pernah menangis mengantarkan anaknya ke pesantren. Tapi hari ini saya pengen ngebuat umi saya, abi saya menangis karena terharu bahagia melihat anaknya sudah hafal Quran 5 juz dan sudah bisa jadi imam di masjid ketika itu. Oh baik kalau begitu, silakan. Oh diizinin Ustaz. Akhirnya ketika saya maju ke depan, komatlah ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus saya maju ke depan, dibawa sama beliau. Maju saya, Ustaz. Maju saya. Pas di tempat imam, saya ambillah mic itu. Mic itu saya ambil. Saya masih menghadap ke depan nih ceritanya, masih menghadap kiblat. Ketika saya taruh di sini, saya balik badan, rupanya tidak ada yang berdiri jemaah Ustaz. Ini sama saja penghinaan bagi saya. Akhirnya ketika saya melihat seperti itu, mental saya bukannya turun, tapi malah semakin naik ketika itu. Apa yang saya lakukan? Karena di masa kecil saya selalu dibiasakan sama orang tua saya di perdengaran murotal Quran, bagaimana imam-imam Masjidil Haram mengatur safnya para jamaah, maka saya praktekkan ketika itu. Istawu, istaqimu wa'tadilu. Saya nggak tahu artinya Ustaz.
Tapi karena modal berani, pede, mentalnya mental baja, urusan salah belakangan, akhirnya semua jamaah terbelalak matanya melihat saya ketika itu. Maju semua jamaah. Akhirnya saya imamlah ketika itu. Allahu Akbar. Saya bawakanlah iramanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus sampai waladhdallin. Rupanya pas saya dengar aminnya, aminnya besar sekali, seakan-akan jamaahnya begitu banyak ketika itu. Kalau begini saya panjangkan ayat Qur'annya. Akhirnya saya bacalah ketika itu juz 2 halaman pertama, 1,5 halaman, 1 rakaat. Karena saya tahu Ustaz, sholat maghrib di sana itu biasanya paling panjang bacanya kulhu inna a'toina. Tapi hari ini berbeda, saya bilang, rasakan itu semua. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Terus sampai selesai Allahu Akbar. Rakaat kedua ketika itu saya ganti irama, namanya Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sampai waladhdallin. Saya mengira waktu itu, saya kira jamaah semua pada pulang, rupanya tambah ramai aminnya. Akhirnya saya panjangin lagi Ustaz. Rasakan itu, saya bilang, rasakan, saya bilang. Saya panjangin akhirnya kurang lebih sholat maghrib 3 halaman. Jadi sholat maghrib waktu itu 20 menit. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya imam kalau habis sholat itu ngadep ke jamaah, zikir. Saya nggak berani. Takut saya Ustaz. Takut saya Ustaz. Akhirnya zikirnya saya panjangin. Habis itu doanya pun saya panjangin. Salah satu doa saya apa? Ya Allah, mudah-mudahan jamaah semua sudah pulang duluan. Akhirnya setelah itu selesai doa, bangun saya salat sunnah. Saya salat sunnah, Allahu Akbar. Saya panjangin salat sunnahnya. Saya lambain. Kalau perlu saya mujawad bacanya. Alhamdulillah. Biar panjang salat sunnahnya. Selesai salat sunnah, saya tengok pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum pada pulang jamaahnya. Wah, berbahaya. Hati saya sudah mulai begini-begini, jantung saya mulai begini-begini. Ini pasti warning, bakal di demo saya jamaah sama jamaah. Akhirnya ketika itu saya melihat jam, rupanya tinggal 15 menit lagi azan Isya, Ustaz. Berhubung saya belum makan apa-apa, cuma minum air putih ketika itu karena saking semangatnya. Ya sudahlah, perut sudah bisa sudah tidak bisa diajak kompromi. Singkat cerita, saya memberanikan diri untuk membalik badan kepada jamaah ketika itu. Saya balik badan ke jamaah. Betul Ustaz, rupanya belum ada yang pulang jamaah. Semua jamaah melihat ke saya seakan-akan tatapan penuh dendam melihat saya. Karena saya dari kecil memang dilatih mentalnya mental baja, maju saya. Berani. Ada yang pada maju berdiri karena saya nyalamin. Masya Allah deh, nikmat betul bacaan Qurannya. Nanti kalau bisa imam sholat isya sama tarawih lagi ya. Kan lagi saya bilang. Akhirnya ketika itu berawal hanya ingin membuat orang tua saya bahagia. Rupanya sholat isya sama tarawih saya imam di masjid itu. Selama 3 hari saya imam di situ. Jamaah lain datang. Kemudian diminta lagi, Ustaz, Dek, nanti imam ya di masjid sini ya, Masjid Mujahidin. Oke, siap, berangkat saya. 3 hari, pindah lagi masjid-masjid yang lain. Hingga di usia saya masih 12 tahun, ketika itu 13 tahun, atas izin Allah, hampir semua masjid di Banjarmasin sudah pernah saya imamin. Takbir. Masih kecil segini. Sekarang pun masih segini. Gak jauh beda. Oh ya Allah ya Karim. Ketika saya pulang dari masjid, salam sama umi saya, dipeluk sama umi saya. Allah, nangis umi saya.
Akhirnya begitu bahagia melihat tangisan orang tua ketika melihat anaknya sudah bisa hafal Quran 5 juz. Baru 5 juz. Singkat cerita, karena saya sudah hafal Quran 5 juz, dihadiahkan saya umroh sama orang tua saya ketika itu. Berangkat saya umroh. Ketika sampai di Mekah ketika itu, dari kejauhan terdengar suara Imam Syekh Mahir Muakli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ini suara yang sering saya dengar di Indonesia ya Allah. Ini suara yang saya sering dengar di Murattal Quran ya Allah. Insya Allah besok saya nggak mau terlambat. Pokoknya saya pengen sholat di belakang beliau langsung, Ustaz. Kelas 1 SMP itu, naik kelas 2 SMP. Karena saya waktu itu memang sudah bisa bahasa Arab sedikit-sedikit, jadi saya pede ketemu sama orang, ngomong bahasa Arab. Karena kuncinya bahasa Arab itu adalah ngomong, praktek. Itu kuncinya. Percuma antum hafal mufrad banyak. Percuma antum banyak hafal kata-kata mufrad kalau antum nggak praktekkan, percuma. Maka ketika itu saya memberikan diri, saya ini orangnya pede, percaya diri, ya, nggak tahu malu kadang-kadang juga. Untungnya nggak malu-maluin, alhamdulillah. Nah, singkat cerita, besoknya karena saya sudah tahu jadwalnya Syekh Mahir Muakli adalah sholat maghrib, maka dari sholat asar sampai maghrib saya nggak pulang ke hotel ketika itu. Saya duduk standby di depan Ka'bah, memantau Ka'bah sambil berzikir, sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya sudah berdiri duduk di depan Ka'bah ya Allah. Maka izinkan saya nanti sholat maghrib berada di belakang Imam Syekh Mahir Muakli ya Allah. Akhirnya 10 menit sebelum azan berkumandang, saya sudah lihat dari kejauhan askar-askar sudah merapikan safnya ketika itu. Lari saya menuju ke tengah-tengah tawaf. Antum tahu badannya orang-orang Arab segimana besarnya? Besarnya luar biasa. Saya masuk ke dalam kolong kaki mereka. Untung mas badan kecil, Ustaz. Memang ada nikmatnya juga badan kecil ini. Ada manfaatnya, Ustaz. Tapi kadang-kadang ada nggak enaknya juga, Ustaz. Kadang-kadang kalau kita lagi ngumpul orang-orang pada tinggi, kita gini-gini. Ketika itu saya masuk ke kolong kaki mereka, duduk berdiri saya di belakang multazam, di depan pintu Ka'bah ketika itu. Karena saya tahu, oh tempat imam di situ. Saya samperin diri saya. Rupanya pas sholat sunnah, ini sok pertama nih, depan ini imam. Karena biasanya di belakang imam ini imam badal. Saya memberanikan diri, pede aja, anak kecil, nggak tahu cerita saya. Sholat sunnah, habis sholat ditarik sama orang. Ya walad ta'al, la yajuz, mamnu. Nggak boleh katanya, Ustaz. Sedih saya, Ustaz. Ya walad, anak kecil sini, nggak boleh kamu di situ. Itu buat imam katanya. Ditarik ke belakang, sedih saya. Ya Allah, izinkan saya ya Allah, sekali aja ya Allah, bisa berada di belakang imam langsung. Syekh Mahir Muakli. Antum tahu ketika qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Datang imamnya dikawal dengan askar, puluhan askar ketika itu. Saya lihat dari kejauhan, datang Syekh Mahir Muakli, menangis saya ketika itu. Bayangkan, kita yang hari ini mendengarkan Murattal Quran setiap hari saja begitu cinta kepada beliau. Maka bagaimana kalau kita hari ini cinta kepada Rasulullah SAW? Setiap hari kita bersolat kepada beliau, maka mudah-mudahan Allah pertemukan kita bersama Rasulullah di surganya nanti. Amin. Insya Allah. Tapi rasa-rasanya kalau hari ini kita begitu banyak dosa, begitu banyak maksiat kita lakukan, malu rasanya kita ketemu Rasulullah. Rasa-rasanya mungkin kita nggak mau bertemu dengan Rasul. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang sudah kita emban hari ini, kawan-kawan sekalian. Singkat cerita, datanglah Syekh Mahir Muakli di depan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada orang di belakang imam itu kayak pakai imamah merah, pakai apa namanya yang hitam itu, Ustaz? Karena kalau di Saudi orang yang pakai imamah begitu berarti orang berpendidikan atau orang yang orang penting lah ibaratnya, seperti itu biasanya. Dia tengok ke saya ke belakang, dia senyum sama saya, dipanggil saya ke depan. Ya walad, tahan. Allahu Akbar, Ustaz. Dipanggil saya, imamnya di sini, saya di belakang beliau ketika itu. Allahu Akbar. Sepanjang beliau takbir, sepanjang beliau membaca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Sepanjang itu saya menetes ke air mata. Bagaimana tidak nikmat di depan kita multazam, di depan kita pintu Ka'bah, di depan kita Ka'bah, salat di Masjidil Haram, salat di shaf pertama di dunia, di belakang Imam Masjidil Haram Syekh Mahir Muakli. Ya Allah ya Rabbi,
Maka hari ini teman-teman sekalian, perbanyaklah antum bermimpi, perbanyaklah antum berdoa sama Allah. Maka apa yang antum ucapkan, apa yang antum lontarkan doanya kepada Allah, insya Allah cepat atau lambat akan dikabulkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berdiri di sini juga kalau bukan karena Al-Qur'an, mustahil saya berdiri di sini. Semua karena keberkahan Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an. Maka kalau hari ini antum ingin kehidupan antum mudah, kehidupan antum bahagia dunia akhirat, maka mulailah antum perdekat diri dengan Al-Qur'an. Minimal kalau antum gak mau menghafal Quran, setidaknya antum tilawah Al-Qur'an setiap hari. Karena kalau orang sudah dekat Al-Quran, maka dia akan kena cipratan Al-Karim, Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Barang siapa yang memegang Quran, barang siapa yang setiap hari interaksi dengan Quran, maka insya Allah hidupnya pun akan mulia dan akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ayat Quran turun kepada Jibril. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kemudian dari Jibril turun wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia. Dari Rasulullah kepada sahabat memegang Quran, maka sahabat menjadi orang yang mulia. Jadi siapapun yang hari ini berjuang untuk Quran, maka hari insya Allah Allah akan muliakan hidupnya. Bukan hanya mulia, tapi akan dimuliakan Allah di dunia dan akhirat nanti. Takbir. Pertanyaannya sekarang, hari ini antum mau nggak jadi menghafal Quran? Mau? Mau nggak? Kalau antum hari ini mau saja tidak mau, mengucapkan kata mau saja nggak mau, maka betapa malunya hari ini kita dengan anak-anak yatim piatu yang di pesantren sekarang. Bahkan mereka tunanetra, tidak bisa melihat, tapi hari ini mereka berjuang untuk menghafal Quran. Maka ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, na'udzubillah, kita dipanggil sama Allah, nanti dipertanyakan, hei kamu fulan, kenapa kamu selama di dunia tidak pernah buka Al-Quran? Kenapa kamu selama di dunia tidak pernah menghafal Quran? Apa kata si fulan tersebut? Ya Allah, selama di dunia aku tidak ada waktu ya Allah untuk menghafal Quran ya Allah. Kata Allah apa? Kadzabta, bohong kamu, kata Allah. Kemudian tidak lama setelah itu Allah panggilkan orang yang diberikan kesibukan selama di dunianya, tapi dia masih bisa untuk membaca dan menghafal Quran. Nih, aku datangkan orangnya. Apa alasan kita di akhir nanti? Dipanggil lagi sama seorang lagi, si fulan, kenapa kamu selama ini tidak menghafal Quran? Ya Allah, aku sibuk ngurus anak ya Allah, aku nggak bisa menghafal Quran ya Allah. Dipanggil lagi, kata Allah, kadzabta, bohong kamu, kata Allah. Dipanggillah sama orang yang tunanetra, orang yang diambil penglihatannya sama Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan, nih lihat, ini anak nggak bisa melihat, tapi selama di dunia dia berjuang menghafal Quran. Apa alasan kita? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu banyak waktu yang kita buang-buang dengan hal yang sia-sia. Sudah berapa waktu, sudah berapa jam, sudah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun yang hari ini kita habiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Maka atas izin Allah, kemarin saya waktu ke Kalimantan Barat, saya banyak belajar sama guru-guru di sana. Indonesia itu mempunyai 230 juta penduduk muslim, tapi 65%-nya mereka buta huruf Al-Quran, kawan-kawan sekalian. 65% dari 230 juta orang itu angka yang sangat banyak. Jangan hanya kita menjadi muslim terbesar di dunia, seakan-akan seperti buih di tengah samudra, di tengah samudra, kawan-kawan. Maka PR saya, PR kawan-kawan sekalian, PR teman-teman di luar sana adalah menjadikan kawan-kawan 230 juta tadi menjadi orang yang tidak buta huruf Al-Quran, kawan-kawan. Maka teman-teman di Pontianak membawa sebuah narasi. Apa narasinya? Sidak, selamatkan Indonesia dari buta huruf Al-Quran. Dari narasi itulah saya punya visi bagaimana anak-anak muda di Indonesia ini mereka mulai bisa menghafal Quran. Maka saya buatlah yang namanya program Halo Taki. Apa itu? Halo Taki. Halo Taki ini kepanjangannya adalah hafal Quran online bareng Taki Malik.
Simple kok. Ngafal Quran kalau hari ini nggak ada waktu, kita sediakan waktu. Ada 7 waktu, bisa pagi jam 8 sampai jam 9, jam 12 sampai jam 1, jam 3 sampai jam 4, habis itu malam, tinggal pilih waktunya. Maka hari ini nggak ada alasan lagi buat nggak ngafal Quran kawan-kawan sekalian. Dan ngafalnya gampang, sehari cuma seayat. Kemarin saya buat atas izin Allah ada 2688 angkatan pertama yang sudah mulai proses menghafal Quran kemarin, teman-teman. Dan ada 5.000 orang yang hari ini ngantri waiting list untuk masuk di program Halo Taki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak antusias kawan-kawan yang berjuang menghafal Quran. Kenapa? Karena malu. Malu melihat anak-anak kecil umur 5 tahun sudah hafal Quran. Malu melihat anak kecil umur 10 tahun sudah hafal Quran. Di sana begitu banyak santri-santri yang mereka bukan hanya hafal Quran, tapi hafal letak ayatnya, hafal artinya, posisinya sebelah mana. Malu. Saya aja malu. Maka saya sama guru saya Ustadz Berry Al-Maki kemarin waktu di Pontianak sama guru-guru di sana berinisiasi ingin mengadakan acara roadshow seminar semua bisa hafal Quran, namanya Safron. Apa? Safron. Semua bisa hafal Quran. Wah. Ini bukan promosi, marketing namanya. Tapi memang betul namanya Safron. Semua bisa hafal Quran. Kemarin waktu di Pontianak di acara puncak safari dakwah saya itu kita bikin acaranya di seminar 2 hotel yang targetnya hanya 1.200 orang, ternyata tembus sampai 1.600 orang lebih hadir di sana ketika itu. Dari umur 5 tahun sampai umur yang 75 tahun sampai 80 tahun. Membuktikan bahwasannya ayat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qamar disebutkan berkali-kali, selama 4 kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, kata Allah, aku telah mudahkan Quran. Allah mudahkan Quran. Allah mudahkan Quran. Allah mudahkan Quran. Maka betul kemarin ketika kita terapkan metode itu dalam jangka hanya waktu 5 menit, semua orang yang hadir ketika itu hafal Quran 3 baris dari Al-Quran. Bukan hanya hafal ayatnya, tapi hafal juga terjemahannya. Mau seperti itu? Pengen? Apa sih motivasinya Ustadz? Jangan salah. Orang yang hafal Quran itu betul-betul akan dimuliakan Allah. Di akhirat nanti mereka akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan orang tua yang menyuruh anaknya buat menghafal Quran, maka anaknya nanti akan memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya. Bahkan disebutkan di riwayat yang lain, cahaya mahkota tersebut melebihi cahaya yang lebih indah di dunia saat ini. Ayo. Jadi antum jangan berpikir hari ini, dengan kekayaan insya Allah bisa membuat orang itu kita bahagia. Tidak, kawan-kawan. Berapa banyak hari ini orang-orang luar sana yang hidupnya begitu berlimpah kemewahan. Berapa banyak mereka punya aset, banyak tanah, mobil, rumah di mana-mana, tapi mereka tidak punya iman. Mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Mereka jauh dari Allah, rapuh imannya. Dan mereka selalu berpikir ternyata cara membahagiakan orang lain dengan harta, ternyata bukan. Tapi cara terbaik untuk membahagiakan kedua orang tua kita adalah dengan memberikan hafalan Quran. Maka kelak di yaumil hisab nanti, di padang mahsyar nanti, anak-anak itulah yang akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, bukan harta. Saya kemarin waktu di Pontianak ternyata banyak cerita. Berapa banyak hari ini orang yang sudah punya uang miliaran, bahkan triliunan, mereka datang curhat. Ustaz, saya punya banyak uang tapi kok hidup saya nggak tenang Ustaz ya. Kenapa? Karena ternyata mereka jauh dari Al-Quran. Iman mereka rapuh, kawan-kawan sekalian. Bahkan bisa jadi kalau hari ini antum punya usaha antum lancar, tapi antum merasa nggak ada kebahagiaan di dalamnya, berarti ada yang salah sama usaha antum. Mungkin Allah tidak ridho, atau mungkin tidak ada keberkahan di dalam usaha antum. Makanya coba introspeksi, muhasabah, apa yang kurang selama ini. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti untuk roadshow pertama seminar kita semua bisa hafal Quran, kita akan agendakan nanti ke Balikpapan Samarinda di tanggal 31 Desember sampai tanggal 2 Januari. Jadi tahun baru semuanya kita ajak anak-anak muda buat ngafal Quran insya Allah. Nah, buat kawan-kawan yang mau ikut, nanti acara seminarnya bisa dilaksanakan di Makassar ya. Ikut waiting list dulu, karena siapa tahu
takutnya nanti ngantri seperti di Pontianak targetnya cuma 1.200, ternyata yang ikut 1.600. Jadi kalau antum mau metodenya gimana cara ngafal Quran yang gampang hanya dalam waktu 5 menit, hafal 3 baris sampai 4 baris, bukan hanya hafal ayatnya tapi hafal juga terjemahnya, posisinya sebelah mana akan kita kupas tuntas selama di sana nanti. Acaranya kurang lebih 5 jam. Berapa? 5 jam. Jadi 4 jamnya itu metodenya jelaskan, kemudian tazkiyatun nufusnya, membersihkan jiwa kita dulu. Jadi kalau kita mau ngafal Quran, bersihin dulu hatinya. Nggak bisa langsung tiba-tiba mau ngafal Quran, karena Quran nggak mau nempel kepada orang yang hatinya masih ada kemaksiatan di dalam hatinya. Maka bersihkan dulu. Nah, ngafal Qurannya gampang, 10 menit 5 menit selesai. Ya, jadi nanti silahkan kalau antum mau ikut waiting list untuk Kota Makassar, nanti bisa langsung klik linknya. Linknya ada, saya bacakan ya, atau saya kirim ke WhatsApp, bisa ditampilkan di situ, bisa. Linknya bit.ly, apa ini susah juga kalau disebutin ya. Bisa di ini nggak ditampilkan nggak? Bisa? Saya sebutin aja ya, biar cepat. Coba diketik bit.ly garis miring daftar Saffron. Atau hari ini, habis ini saya akan share di story. Di story nanti teman-teman bisa langsung follow Instagram saya, Taki Malik New. Alhamdulillah. Karena follower saya 2,6 juta hilang begitu saja, seakan-akan ditelan bumi, Ustaz. Tapi tidak apa-apa, itu bagian perjuangan. Hari ini muncul lagi akun yang baru, followernya sudah nambah 206.000 hanya dalam waktu 3 bulan, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah terus dan kita bisa men-syiarkan dakwah lebih kuat lagi di Indonesia, insyaallah. Ya, saya akan share di story saya. Jadi kalian nanti cek di story saya, namanya bit.ly garis miring daftar Saffron. Akan saya share, kalian tinggal klik di sana nanti. Mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, dan saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa berjuang menjadi penghafal Quran. Insya Allah. Semua siap menghafal Quran? Siap menghafal Quran? Siap menghafal Quran? Takbir! 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 Alhamdulillah. Terima kasih. Hadanullah wa kayyibain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke guru kita, Ustaz Fakhrul Razi. Masya Allah, alhamdulillah, istifadah yang banyak sekali yang kita dapatkan. Kita ucapkan syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz kita. Semoga apa yang disampaikan kepada kita menjadi amal jariah buat beliau, dan kita doakan bersama semoga beliau berkeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan materi sesi selanjutnya dari Ustaz kita dari Tim Fakultas Sosial Indonesia, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Pesaya Hafizahullah Taala. Kepada Ustaz, pada Allah masyaallah. Ya, sini sama Bang Taki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Adinda kita Taki Malik dan semua yang hadir hari ini, 5 menit ya sebelum maghrib ini, fokus. Ada satu ayat dalam Quran yang salah seorang syekh kami di Sudan mengatakan, kalau ada harimu yang ingin engkau berkahi dengan Quran dan rasa malas itu mulai muncul, maka ingatlah ayat ini. Ada kisah dalam surah Thaha. Allah berkisah ikhwan, dan Allah itu kalau ingin menceritakan sesuatu kepada hambanya, ingin memberikan hikmah kepada hambanya, diberikan dalam bentuk kisah. Makanya para ulama mengatakan sulusail Quran qasas, 2/3 Al-Quran isinya cerita-cerita. Itu cara Allah. Makanya Bang Taki tadi cerita tuh waktu dia imam, supaya jadi pembelajaran bagi para ayah, para bunda, anak-anak muda, bahwa kalau antum semangat dengan Quran, antum juga yang akan balik dapat manfaatnya. Ayat-ayatnya, beliau sampai nangis itu baca ayat ini, surah Thaha.
Kata Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Lihat ini kisah pendek 5 ayat ikhwan. Kisah Allah mulai. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, siapa yang lupa ayat-ayatku di dunia, yang gak mau baca Quran nih, kalau antum lagi malas, ingat ayat ini aja. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka satu, aku jadikan hidupnya itu sulit terus, sempit terus dada ini. Ma'isyah, kehidupannya sempit. Dhanka, sempit. Yang lebih dahsyat, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, lalu kami bangkitkan dia dalam keadaan buta ikhwan. Nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi, nah ini subhanallah. Antum kalau merasa nanti jatuh, nanti antum kalau merasa malas ikhwan, ingat ini surah Toha. Kalau lagi malas nggak mau baca Quran, lagi mau jauh dari Quran, nggak mau dengerin Quran, ingat ini. Karena nggak ada orang buta di surga. Maka semua yang buta pasti di neraka ikhwan. Coba lihat, ketika Allah mengatakan kami bangkitkan dia dalam keadaan, kami berikan dia hidup yang sempit, dan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Nahsyuruhu, kami bangkitkan yaumal qiyamah, hari kiamat, a'ma. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu di dunia aku melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah kamu, dulu datang ada ayat-ayatku di hadapanmu, ada Al-Quran, ada ustadz-ustadz yang ngajak baca Quran, ada program yang dibikin Bang Taki, ada program dibikin ustadz-ustadz yang lainnya, dan antum anggap itu biasa. Nanti Allah katakan, wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini karena dulu kamu lupa, pura-pura nggak tahu bahwa ada ajakan ikut hafal Quran, ada ajakan untuk baca Quran, maka hari ini juga saya lupa tuh kalau kamu dulu di dunia melihat. Subhanallah. Wa kadzalika najzi man asraf, dan begitulah kami balas orang-orang yang melampaui batas. Ikhwan, berarti orang yang gak baca Quran seharinya dikategorikan oleh Allah orang yang melampaui batas. Kalian itu melampaui batas kalau hari ini gak ada Qurannya. Keterlaluan, 24 jam masa satu halaman aja gak ada ikhwan, akhwat. Keterlaluan kalau Al-Mulk aja sebelum tidur kalian pelit. Keterlaluan kalau misalkan ayat kursi aja sebelum tidur kalian pelit ikhwan. Ini luar biasa. Kalau mau dibangkitkan dalam keadaan melihat dan bisa di surga Allah, jangan sampai ada hari yang lewat tanpa Al-Quran. Itu saja pesan dari saya. Sekarang coba lihat, buka ayatnya ya, di surah Toha ikhwas kalian ya, kita tutup dengan semuanya melihat ayatnya langsung. Dibuka ayat dalam surah Toha, wa man a'rada an dzikri ya,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Buka ayat 124 ikhwan. 124, 125, 126, 127. Nih. Nanti antum baca ya. Lihat ya. Sudah dibuka semuanya? Nih. Sudah? Ya. Saya ingin semuanya nanti pulang bawa ayat ini. Toha 124 dan ini subhanallah uniknya nggak diulang dalam Quran. Kisah ini hanya dalam surah ini. Kisah orang yang dibutakan karena melupakan Al-Quran. Berkata salah satu ahli tafsir, ahli mufassirin, dia mengatakan bahwa ketika ada orang yang malas membaca Al-Quran lalu mengingat ayat ini dan membayangkan bahwa dia akan buta di akhirat, maka dia tidak akan menikmati surga. Karena nggak mungkin ada orang masuk ke dalam surga dalam keadaan buta. A'ma, ikhwan. Dan 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang lupa ayat-ayatku, aku berikan kehidupan yang sulit. Makanya benar kata Bang Tagi tadi, kalau mau masalah semua selesai, Quran. Mau mudah semua urusan, Quran. Kemudian dikatakan فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia protes pada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta padahal dulu aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Begitulah kalian, dulu ada Qur'anku di dunia, ada ayat-ayatku, kamu lupa itu baca ayat-ayatku. Wa kadzalikal yawma tunsa. Kita mau ngomong apa kalau Allah udah bilang saya juga hari ini lupa sama kalian? Terus kalau Allah udah lupa sama kita gimana, ikhwan? Kalau di akhirat Allah bilang saya udah lupa sama kalian hari ini bahwa kalian tuh hamba saya, kalian itu umat Muhammad, gimana jadinya? Kalau Allah udah bilang saya lupain kalian sekarang di akhirat, siapa yang mau nolong, ikhwan? Wa kadzalika najzi man asraf. Begitulah kami membalas orang-orang yang melampaui batas. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia enggak beriman sama ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sungguh azab akhirat itu lebih parah dan lebih kekal. Bacain, di-share di story-nya, bawa pulang, ikhwan. Toha 124, 125, 126, 127. Ayat ini enggak berulang. Hanya ada dalam surah Toha ini. 124, 25, 26, 27. Antum bawa pulang, di-share ke teman-teman supaya pada rajin ngajinya, ya, pada rajin insyaallah belajar Qur'annya, pada rajin hafal Qur'annya, supaya nanti di akhirat insyaallah tidak dibangkitkan dalam keadaan apa tadi? Buta. Ya. Demikian ikhwas sekalian, ya. Saya minta maaf ya pada Bang Taki dan semuanya, ya, belum bisa nemenin antum Jumat Sabtu, ya. Nanti Ahad kita bareng-bareng lagi di Al Markas insyaallah. Saya besok subuh pesawat ke Jakarta, ikhwan, ya, mestinya hari ini, tapi untuk memuliakan tamu nih harus ikramud duyuf, ya, kita muliakan tamu. Besok subuh kita tunda ke Jakartanya insyaallah, tapi nanti Ahad insyaallah di Al Markas Makassar, ya. Coba angkat tangan yang dari Makassar jauh-jauh ke Maros, coba angkat tangan. Ada ya? Masya Allah. Naik motor, naik mobil, Masya Allah. Terus yang dari Goa ada nggak? Goa ada? Goa, orang Goa ada? Masya Allah, ada ya? Goa, ya, Masya Allah. Ada yang dari Jeneponto, Takalar, nggak ada ya? Iya, nggak ada yang dari Luwu kan datang hanya untuk ketemu Bang Taki. Iya, iya, Bantaeng ada, Bantaeng, iya. Masya Allah, iya. Demikian, jazakumullah khairan, ya teman-teman. Terima kasih pada teman-teman BMM. Kita takbir dulu buat Baitul Mal Muamalat. Allahu Akbar. Iya, makasih ya udah ngadain acara. Dibantu ikhwan teman-teman BMM untuk kemudian mereka bantu masjid-masjidnya,
kemudian tugas-tugasnya bantu rumah ya, apalagi banyak proyek antum ya. Ya, mudah-mudahan ya. Sebenarnya bukan kalian yang bantu